Saya Hari, dan saya akan membahas sebuah penelitian yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi yang gemar mengonsumsi sayuran. Penelitian yang akan saya bahas kali ini adalah residu pestisida pada tanaman hortikultura, sebuah studi kasus yang dilakukan di Desa Cihanjuang Rahayu, Kabupaten Bandung Barat. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya ketergantungan petani hortikultura, khususnya sayuran, terhadap penggunaan pestisida untuk mengendalikan hama. Dorongan untuk menghasilkan produk yang visualnya sempurna dan bebas dari kerusakan seringkali membuat petani menggunakan pestisida secara berlebihan. Padahal, praktik ini berisiko meninggalkan residu berbahaya pada produk yang kita konsumsi dan mencemari lingkungan. Nah, selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk yang pertama, mengidentifikasi jenis dan konsentrasi residu pestisida, khususnya klorpyrifos yang terakumulasi pada tanaman brokoli. Yang kedua, menganalisis dampak penggunaan pestisida terhadap kesehatan petani. Yang ketiga, menghitung asumsi asupan harian yang beresiko tinggi bagi kesehatan. Untuk metode yang digunakan adalah survei kuantitatif dengan pengambilan sampel secara sistematis di 4 petak lahan dengan ketinggian yang berbeda. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petani dan analisis kimia di laboratorium terhadap 4 sampel brokoli menggunakan kromatografi gas. Nah, apa aja sih temuan kunci dari penelitian ini? Yang pertama, semua sampel brokoli yang diuji terbukti mengandung residu pestisida klorpyrifos yang melebihi batas maksimum residu atau BMR yang ditetapkan pemerintah, yaitu 2 ppm. Bahkan keempat sampel tersebut melebihi BMR dengan persentase yang mengkhawatirkan, 10%, 20%, 60%, dan 82%. Artinya, satu sampel bahkan mengandung residu hampir 2 kali lipat dari batas yang diizinkan. Ini adalah temuan yang sangat kritis karena menunjukkan bahwa produk-produk yang dikonsumsi masyarakat berpotensi membahayakan kesehatan. Yang kedua, dampak langsung terhadap kesehatan petani sangat nyata. Dari 100 responden petani, 75% melaporkan mengalami pusing, 25% mengalami mual-mual, 20% gatal-gatal pada kulit, dan 5% muntah. Nah, gejala-gejala ini adalah salah satu indikasi keracunan pestisida akut yang mereka alami akibat paparan selama mencampur dan menyemprot pestisida tanpa alat pelindung diri yang memadai, seperti masker. Nah, yang ketiga, praktik penggunaan pestisida di lapangan sangat memprihatinkan. Petani menggunakan takaran yang tidak standar, seperti menggunakan tutup botol untuk mengukur konsentrat pestisida. Mereka juga menyimpan pestisida di dalam rumah, membuang sisa larutan, dan mencuci alat semprot di saluran irigasi atau sungai. Hal ini tidak hanya berbahaya bagi kesehatan mereka sendiri, tapi juga mencemari lingkungan dan sumber air. Yang keempat, analisis asumsi asupan risiko kesehatan menghitung bahwa rata-rata konsumsi sayuran beresiko oleh petani adalah 1.505 gram per harinya. Nilai ini mengindikasikan potensi akumulasi residu pestisida dalam tubuh jika konsumsi terus-menerus dilakukan dalam jangka panjang yang dapat memicu penyakit kronis seperti kanker. Nah, jadi secara keseluruhan, kesimpulan penelitian ini berhasil mengungkap fakta bahwa residu pestisida pada brokoli di lokasi studi telah melampaui ambang batas aman. Dampaknya terhadap kesehatan petani sudah terlihat secara langsung, dan praktik pertanian yang dilakukan berisiko tinggi terhadap lingkungan. Temuan ini memberikan implikasi yang penting. Diperlukan yang pertama adalah edukasi dan pelatihan yang intensif bagi petani mengenai pengelolaan hama terpadu atau PHT untuk mengurangi ketergantungan pada pestisida. Yang kedua, penyuluhan tentang cara penggunaan pestisida yang benar, termasuk dosis, alat pelindung diri, dan penanganan limbahnya. Yang ketiga, pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang terhadap peredaran dan penggunaan pestisida, terutama yang tidak direkomendasikan untuk komoditas tertentu. Yang terakhir, kesadaran kita sebagai konsumen untuk lebih kritis dan mendukung produk-produk pertanian yang dipraktikkan secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya bersama dari pemerintah, petani, dan konsumen sangat dibutuhkan
untuk memastikan keamanan pangan kita dan keberlanjutan lingkungan di masa depan. Itu aja pembahasan dari review jurnal yang sangat singkat dari saya. Semoga ilmu yang saya sebarkan menjadi manfaat bagi saya sendiri maupun kalian yang menonton ini. Next, kita bahas apa lagi? Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.